Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keberkatan ya. Salam madani, salam satu Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Tuaran yang berhadapan Serba Express Tuaran ya. Fokus dulu sana. Mana tahu orang tak tahu, orang Tuaran pun tak tahu, matilah. Express Tuaran ya. Jadi alhamdulillah rentetan daripada masalah kereta Myvi ya adalah kereta Myvi ini sentiasa keluar cek BBT solenoid. Orang ini sudah ganti dan kita buat part 1 hari itu penggambaran di mana ada wire satu dimakan oleh tikus. Jadi sekejap saya bagi tengok dulu, mungkin boleh hold dulu sekejap. Oke, jadi kita sambung ya berkenaan dengan Myvi, yang mana Myvi ini BBT solenoidnya bermasalah dan telah diganti. Jadi saya sudah berpesan di part 1 di mana kita jangan terus ganti barang, cek dulu apakah dia punya status dahulu. Jadi seperti biasa sebelum kita membahas apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang paling penting di sini adalah sambungan daripada video Myvi lagi best engine 3AZ ya, engine 3AZ di mana Myvi ini menghadapi masalah sentiasa keluar logo BBT solenoid dan orangnya telah ganti. Jadi kameramen ini ada part 1, di part 1 kita menceritakan bagaimana benda ini terjadi. So ini dia. Salam Madani, salam satu Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Tuaran berhadapan dengan Serba Express Tuaran. Boleh tengok satu. Kita tarik lagi. Nampak? Ini putus dah. Tengok dia hidup tak? Tengok. Sambung saja. Dia putus lah, ini yang putus. Dimakan tikus. Dia memang banyak tikus, mungkin dia marah sama ulunya kali. Tidak tahu. Kita akan short link dia, kasih ini panas. Terus tekan pin patah. So yang putus tu inilah. Tidak boleh nampak ya. Jadi panggil single BBT. Mana yang putus tu? Wire sudah terputus. Dan kita tes dulu begini. Tengok dia hidup tak? Tengok. Ini yang putus ni. Jadi dia punya tajuk adalah Myvi lagi best 1.5 bahaya serangan tikus. Apa kaitan dengan OCV? OCV itu maksudnya Oil Control Valve. Oil Control Valve ataupun orang sebut bahasa lain BBT solenoid, Variable Valve Timing Solenoid ataupun Oil Control Valve. Dia boleh kontrol itu valve menggunakan kekuatan minyak dan juga solenoid itu sendiri. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah siap pasang. Ya, kita sudah siap pasang. Jadi kereta ini kita sudah siap pasang di sini. Kameramen boleh tengok BBT solenoid itu yang row 1 yang ini yang putus nih. Yang kita maki sekarang engine tengah hidup steady ya. Ini engine sudah hidup. Oke, engine pun tiada vibration bagus. Tengok dia punya ini BBT solenoid kita sudah sambung. Dan semua komponen-komponen wire daripada oxygen sensor punya wire, MAP punya wire, ini MAP sensor, ini kanister, I80 sensor. Kameramen sini ya, saya kasih jelas Saya ambil dulu saya punya laser sekejap Okey, sekarang kita sudah pasang, cuma tengok laser saya. Semua kita sudah pasang MAP sensor, tengok laser MAP sensor, kanister solenoid. Ini I80 sensor, nampak laser saya? I80 sensor. Okey, ini tengok laser saya satu ini. Ini camshaft sensor, nampak ya? Camshaft sensor. Ini oxygen sensor, nampak ni. Ini oxygen sensor. Ini adalah yang coklat-coklat apa? Kameramen tengok sini. Ini yang coklat pada 10 ni. Ini 10 ni semua ni adalah grounding untuk ECU. Jadi kalau ECU anda tidak keluar cek engine boleh tengok di sini. Kadang-kadang pandai putus ni. Jadi pandai putus. Lepas tu kita tengok lagi grounding di sini ada nilai satu grounding. Kita tengok grounding. Okey, kita tengok lagi semua sensor di belakang. Coba kameramen tengok sana. Sensor ISC, nampak laser saya? ISC ya, dari sebelah sini. Ini ISC namanya. Kita sambung ISC, idling servo control stepper motor. Sambil-sambil kita bahas, sambil-sambil kita kenali sensor. Lepas tu TPS sensor, mana TPS sensor? Dah tengok sudah. Kejap TPS sensor sebelah dia ni, sebelah belakang ni. Nampak ya, TPS sensor. So, ECT sensor kameramen sini kalau kipas anda dah hidup, dah jadi auto ni. Ini kalau terlepas pun dia boleh jadi gila ni, nampak. Ini IS ini nampak. Ini kalau terlepas pun dia boleh jadi gila tu kipas. Dia jadi gila satu kipas tu ya.
contoh sekarang ya. Ada orang tanya saya di live baru-baru ini, aduh panas sudah engine loh. Ya. Baru-baru ini orang tanya saya, aduh panas, tidak dapat buktikan panas. Jadi alright, kameramen ke sini, kita fokus kerja yang sepatutnya. Kenapa dia putus? Oke, kita tengok yang ini kita sudah balut nih. Yang PGCU pun kita akan masukkan, ini cuma tidak kemas nih, kita akan kemaskan. Itu Nana nampak kita akan kemaskan. Ya, kita akan kasih masuk tuh. Ya, itu kita akan masukkan. Coba kameramen sini. Itu kita akan masukkan, kasih kemas. Lepas itu semua wire-wiring yang kena gigit tikus itu sebelah sini, bawah nih. Ya, kena bawah nih lah. Di bawah sini, nampak nih kameramen sini. Nih. Ini wire nih kita sudah balut di bawah ya. Boleh kameramen nampak nih, nih laser saya. Nah, ini ya, ini wire di bawah. Tengok itu di bawah ya. Ini wire-wire di bawah yang kita sudah ikat skru semua nih. Ini buka. Ini breeder gearbox. Ini breeder gearbox nih nampak. Ini kanister punya hose, kita sambung semuanya lah. Jadi yang kurang kemas hanya itu sajalah, kita akan masukkan balik. Itu saja kurang kemas, kita akan masukkan. Dan seterusnya kita akan scan kereta ini. Kameramen boleh dari sebelah sana. Adakah kereta ini keluar cek engine? So kita akan masuk. Alright, sekarang nih cek engine tidak ada keluar. Ya, RPM dia cantik. Alright, coba kameramen tengok sini. Kita on-kan aircon. Oke, kameramen fokus sini. Hati ada ya, sepatutnya. Oke, kita off dulu. Kita off, kita tengok lagi satu kali. Alright, kita start. Itu tadi dia keluar cek engine nih kan. Ini kita belum start Fokus boleh gak? Fokus kameramen. Oke, ini kita start. Oke, cuma mountingnya nih koyak sudah nih kereta nih. Alright, buat gegarannya sekitar. Bukan sebab engine, sebab mounting. Oke, kita fokus pada kerja kita saja. Lepas itu kita scan di sini. Alright. Gini ya. Oke, kita scan. Alright, nampak bagian engine, kontrol, TCM semuanya oke. Jadi kita baik balik dulu, kita tengok betulkah. Kita scan balik, takut orang bilang ini kan kita edit apa kan, kita mula dari bawah lah. Kita mula balik. Alright, kita akan masuk. Oke. Kita akan masuk Pro 2 Malaysia. Kameramen boleh sini ya. Kasih tegak dia, kasih tegak melintang ya. Kalau ini channel YouTube melintang. Kalau TikTok menegak. Alright, kita tengok pelan-pelan, takut orang bilang ini kan hasil yang lama. Kita try lah, kita try. Kita masuk bahagian saya off dulu laser nih. Oke, kita masuk bahagian Maybe 3AZ 1.5 kereta ini 1.5 ya, 3AZ Kita masuk, kita ambil tahun 2013. Oke, kita tengok keputusan dia. Oke, dia akan scan, kameramen boleh tengok ya, scan dia. Oke, kita tengok apakah yang terjadi dia. Oke, engine control unit oke, gearbox pun oke. Sebab kita tidak kacau dia, kita fokus di sini saja. Kita tengok semua sensor data stream, kita tengok masuk data stream. Ya. Semua oke. Oke, kita select all, kita mau tengok semua bekerja atau tidak. Kan oke. Kita akan tengok sini semua absolute throttle position, kita tengok total minyak. Mana sudah minyak dia? Tuh. Ini TPS lah, TPS. Alright, duality voltage current 14.4. Condition on, sekarang on condition aircon, tengok kameramen on, ya. Cuma angin tak nampak lah sebab dalam kamera, oke. Lepas tu kita tengok electric load on, brake negative pressure switch mana dia tu. Okey, electric load. Ni brake negative pressure switch, kita tengok, tekan brake, dia mesti on sepatutnya. Okey, kita tengok kalau dia on, kalau tidak on juga mungkin sistem tu tidak berapa bagus, boleh jadi. Ya, aduh, kenapa sudah ni? Tangan terlalu besar kali. Alright, kita masuk balik. Okey. So kesimpulannya kereta ini tiada masalah lah. Kita tengok battery voltage, aircon. Hai. Okey. Alright, kita scan pelan-pelan lah. Ada 4 muka surat ya. Ini okey, kita masuk muka surat berapa sudah ni? Kita biasa di alam besar scan yang besar, ini scan dia kecil. Kecil. Di tangan pun jenis yang inilah. So kalau kita tengok kesimpulannya, engine coolant temperature pun dia tidak panas lah. Ya, kita tidak tengok dia pun tidak berapa panas. So okey lah tu. Degree Fahrenheit dia bukan Celsius ya. Kalau yang 186 kira normal lah. Kira normal. Tengok kalau ditengok dari metrik yang 86 degree Celsius, dia normal lah, jangan lebih 100. Jadi keretanya okey lah ya. Keretanya okey. Kita tengok ya, aircon okey.
Kita tengok ini apa nih. Kita jarang pakai ini scanner, kita jarang pakai ini. So kesimpulannya kalau saya nampak di sini semua bekerja dengan baik. Yang saya mau tengok adalah BBT, BBT nih ya. Ini kita tengok. Sudah. Manual select, kita cari BBT saja ya. BBT, mana BBT? Nih, kita tengok. Oke. Nah, itu dia. Itu. Nah, dia ada nilai. Terus. Tuh, nampak nilai dia. Nah, dia gerak. Nampak tadi di kameramen ke? Nampak. Itu peratus pergerakan dia. Dia akan bekerja ketika RPM 3000 ke atas selalunya. Itu nampak. Kita raise 3000 sini kameramen. Ataupun kita begini. Kita back dulu cari RPM nya. Nah, kita tengok. Ya, ini engine revolution speed. Oke. Kita tengok sini RPM dia. Tuh. Nah, dia RPM biasanya 1300 begitu, lebih kurang lah ya. 1300, 3000 RPM. Ini 5000 jadi. 6000. Asal dia 3000 ke atas sepatutnya dia kena berubah point value itu. Nah, dia berubah ya. Itu benar nilainya itu. Sebab itu BBT itu bekerja. Kalau kita kontrol, kita tekan minyak, dia tak pandai berubah-ubah nilainya gitu-gitu aja 37 kores dares begitu juga. Masalah itu kau punya BBT. Ya, dia nampak perubahan BBT. BBT mananya variable bulb timing, I mana intelligent. Intelligent variable bulb timing, intelligent lah konon. Tapi sebenarnya BBT lah, intelligent mana itu I itu adalah komputer yang kawal lah. So ketika kita mau tahu dia oke kah tidak, kalau kita tekan minyak pasti akan berubah nih 37.32% time idling, betul? Itu idling ya, kita tidak tekan resa. Ketika kita tekan minyak dia akan berubah. Dia mesti berubah tuh. Kita mau tahu BBT kita bekerja dengan tidak, tengok nih. Variable bulb timing control. Kalau tahu kamera jelas kah? Ya, kalau kita tidak tekan BBT ini bukan 24 jam dia bekerja ya. Bila diarahkan ECU sahaja akan dia hantar tekanan minyak ke BBT sprocket. Maksudnya pergerakan dia begini. Bila RPM 3000, kita nak laju kan 3000. Dia akan benarkan minyak masuk ke solenoid, kemudian ke sprocket BBT, seterusnya dia tahan tu intake camshaft intake. Sebab dia single BBT bukan dual lah. Kalau dual itu macam beza, ini single. Alright, kita akan rest, tengok perubahan sini. Nampak? Kalau ada perubahan nilai maknanya ada pergerakan ya. Pak. Jelas jadi kita mau tahu BBT kita bekerja dengan tidak, kita tengok data stream. Oke? Ini BBT ya, dia berubah. Ketika kita tidak rest biasanya dia tidak akan buka. Kita rest baru dia buka. RPM itu di atas 900, biasa 3000 biasanya BBT ECU akan hantar signal ke BBT untuk dia buka, berapa besar dia buka. Macam ini sekarang kita ulang sekali lagi, soal ini ilmu mahal lah, sebab kita jarang dikongsi begini. Nampak? Nampak? 35, berubah nilainya 37. Kalau kau rest dia macam tidak ada perubahan gitu-gitu aja, mananya kereta itu punya BBT tidak bekerja, sama ada dia jam atau stuck, ataupun dia malfunction, ataupun macam hari itu dia putus. Dia punya nilai, kalau nggak dia putus begitulah dia simpan data lama. Tapi yang normal mesti berlaku perubahan peratus. So kita akan tes kereta ini jalan, mungkin kameramen duduk dalam, saya pegang kamera aku yang tutup bonet. Ya. So kita akan tes jalan di kereta, mungkin kamera jalan terus Oke, kita akan jalan keluar. So kita akan tes kereta betul ke BBT tidak keluar, mana lah tahu time kita dia oke. Tapi bila dia jalan tidak oke pula, kita akan keluar sekejap. Ya, sentiasa perhatikan di sini dan perhatikan scanner, dan kita akan jalan lah ya. Akan jalan. Oke, tengok datanya. Ketika kita rest bila, kalau kita ikut dia punya hukum sebenarnya mesti 3000 ke atas RPM baru dia buka itu BBT. Itu pun dia bukan buka habis
Dia bukan buka habis. Dia buka sikit-sikit. Ikutlah kehendak ECU, dia mau macam mana. Itu pun ECU pun ikut daripada race kaki juga. Oke, sekarang kita tengok. Ada perubahan. Ada nilai berubah. Ada? Oke. Masa itu BBT berfungsi. Sekarang RPM ya jalan. Biasanya kalau bawah 3000 jarang dia buka. Atas 3000 dia buka. Sebab masa 3000 itulah dia perlukan kita. Dia tahu yang kita ni kaki kita tidak pandai sabar. Laju memanjang. Jadi itulah. Jadi sekarang ini kita jam ni tak tahu kenapa di depan, mungkin kemalangan ke apa. Ya, jadi kita sabar. Jadi fokus pada meter ni ada tak keluar logo BBT? Tidak ada ya. Logo check engine keluar tiada ya. Check engine tidak keluar. Alright, jadi kita tidak tahu di mana kita mau tes ini kereta sebab di sini pun jam, buang masa, mengurangkan duration, mungkin hold dulu. Oke, jadi kita sekarang tes kereta. Sekali-sekala mungkin kameramen boleh kasih fokus begini, ya. Kasih tengok ada check engine keluar kah lagi. Tengok BBT, kita akan laju. Tadi jam, kita pusing balik tempat yang tidak jam. So kita akan laju, tengok. Alright. BBT fungsikan dah, berubahkan nilainya. Disitulah faktornya di mana pelakunya penjimatan minyak. Berubah? Oke, kita tengok kelajuan kilometer saya sekarang berapa. Kita tengok kameramen. Menuju ke bulatan kuda sekarang. Tengok kameramen, bulatan kuda kita tidak boleh terlampau laju. Alright, sekarang 100 ya. Kita tengok itu scannya sekali-sekala. Apa data yang dihantar? Dia mesti berubah. Kalau tidak berubah maknanya ada jam ataupun malfunction, ada wire putus, ataupun mungkin ECU sendiri tidak menghantar, mungkin kili-kili ini dia punya ECU, mungkin lah. Tetapi setakat ni alhamdulillah kereta ini tidak ada juga yang kili, ya tiada yang gila-gila. Kalau bahasa sahabat tu kili-kili tu gila-gila lah. Kita balik ke workshop sudah untuk kita tamatkan penggambaran dan kita mau kasih tunjuk bahawa apa yang kita buat semalam itu alhamdulillah berjaya. Dan kedudukan RPM dia 3000 ke atas ori gerak itu adalah benar ya. Jadi kita sekarang ni nilai tidak berubah kan? Kita laju baru berubah sekejap. Saya mau kasih jarak kereta dulu. Oke, saya tekan. Naik. Berubah. Disitulah fungsinya di mana BBT sangat penting untuk dia satu untuk penjimatan. Yang kedua, bila berlakunya penjimatan, BBT ini maknanya variable buff timing. Dia tahan to cam. Dia tahan to cam, di mana ketika kita laju, asap itu tidak boleh keluar semua. So, dia akan benarkan asap dulu keluar, dia tahan dulu cam sap, baru masuk minyak baru. Jadi, proses itu menyebabkan efisiennya. Bila efisien, tenaga akan bertambah. Ya, tenaga akan bertambah di mana asap hitam yang sepatutnya ketika laju tidak sempat keluar semua, tapi bila BBT itu ditahan dahulu untuk benarkan exhaust asapnya keluar, alhamdulillah akhirnya kereta itu dapat menjimatkan minyak satu hal, dan seterusnya dapat istilahnya jimat minyak lah. Jika BBT tidak jimat minyak jadi masalah ya. Jadi itu saja untuk kita paham bahawa penjimatan minyak itu sangat penting sebab minyak ini mahal. Ya, kalau kita beli minyak murah, ya murah tidak apa, ini minyak hari-hari terbakar. Jadi kalau BBT itu kamu tidak pasang, sebab penjimatan minyak di kereta ini banyak sebab. Satu, BBT kena ada, kedua oxygen sensor kena bagus, ketiga mesti sistem komponen hidroliknya macam minyak hitam, spark plug, kena jaga semua. Itu semua faktor-faktor penjimatan minyak. Jadi itu saja daripada saya. Berapa minit kameramen? 19 menit. Jadi itu saja daripada saya bahwa bagaimana kita pentingnya mendeteksi masalah, bukan terus tukar masalah tuh terus kita tukar BBT. Aku rasa tidak memberi jawaban yang bagus. Jadi apa yang paling penting adalah pastikan benda yang kita tukar itu benar-benar rusak. Setelah wiring itu kita buat continuity, tiada juga putus, baru kita boleh salahkan sama ada memang benda tu yang rusak ataupun wiring masalah ataupun soket longgar ataupun mungkin ECU sendiri rosak. Itu ECU terakhir lah pilihan. Tapi macam case yang semalam adalah dia punya masalah adalah satu wire tu digigit tikus. Jadi memang tidak nampak lah, kena keluarkan balik untuk kita kemaskan dan kita soldering.
Jadi alhamdulillah selesailah untuk kereta ni, dan kita memberi input-input bagaimana kita mendeteksi, cara membaca data stream, dan kita fokus pada BBT punya ratio, peratus ratio tadi itu. So alhamdulillah itu saja. Jadi sekiranya konten-konten seperti ini bagus, harap video ini dapat memberi manfaat lah. Jangan lupa subscribe, like ataupun share. Oke, itu saja daripada saya. Sekiranya video ini ada kesilapan ataupun mungkin dari gambar tidak berapa jelas atau suara tidak berapa cantik, mohon dimaafkan sebab kita punya kamera ini bukan kamera profesional. Kita hanya menggunakan kamera handphone saja, tetapi apa yang paling penting adalah konten dia. Saya rasa insya Allah mungkin kalau bagus, kamu rasa, kamu share lah dia, kamu subscribe dia, dan kamu komen. Mungkin anda menghadapi masalah kereta yang sama, BBT sentiasa keluar, sedangkan banyak sudah barang ditukar ya. Ataupun mungkin juga tidak keluar tapi kuat makan minyak. Jadi boleh datang ke TM Auto Workshop Tuaran ataupun 3M Auto Workshop Alam Mesra. Mana-mana saja. Tuaran dekat depan Serba Express, Alam Mesra belakang Maybank. Oke, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat petang. Thank you.